Saat ini, kita telah memasuki era globalisasi, di mana kehidupan modern telah sedikit banyak menggeser gaya hidup lokal pada sebagian besar masyarakat dunia. Namun, apakah kita menyadari bahwa setiap negara tidak hanya berlomba-lomba mengembangkan teknologi, tetapi juga berlomba-lomba menggali masa lalu mereka? Berkat kemajuan teknologi informasi, kini kita dapat belajar sejarah hanya dari sebuah layar monitor. Secara tidak langsung, romantisme masa lalu pun mulai tumbuh di sejumlah negara. Orang-orang Korea membanggakan masa pemerintahan Raja Sejong. Orang-orang Makedonia membanggakan masa pemerintahan Raja Alexander III. Orang-orang Italia membanggakan kekaisaran Romanya. Dan orang-orang Meksiko membanggakan kekaisaran Azteknya. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia? Orang-orang Indonesia membanggakan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kekuatan maritim di Asia. Selain faktor ekonomi untuk meningkatkan industri pariwisata, alasan pemerintah berbagai negara menggali masa lalu mereka adalah faktor psikologis, yaitu menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsanya telah mengenal peradaban sejak lama dan patut dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan romantisme masa lalu OPM? Mereka sangat membanggakan masa kolonial Belandanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar-gambar masa kolonial Belanda yang sering mereka tampilkan di media sosial. Sungguh miris ketika sebuah bangsa sangat bangga dengan masa kolonialnya. Ketika bangsa-bangsa lain menganggap masa kolonial sebagai masa kegelapan, OPM justru menganggapnya sebagai masa keemasan. Menurut Fabiano Defoe, orang-orang Papua zaman dulu adalah orang-orang yang jahat dan suka memakan manusia. Tetapi mereka berubah menjadi baik setelah menerima Injil. Ia sendiri justru tanpa merasa malu menganggap nenek moyangnya adalah manusia-manusia primitif dan tidak mengenal peradaban. Muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Andai kata Papua berhasil lepas dari Republik Indonesia, bagaimana mereka nanti menyusun kurikulum mata pelajaran sejarah Papua Barat? Maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai kekosongan sejarah yang sangat besar dari masa prasejarah hingga abad ke-19. Suatu hari nanti, cepat atau lambat akan ada siswa yang bertanya, apa yang terjadi di Papua pada abad ke-1 hingga abad ke-18? Guru-guru sejarah yang sudah dicuci otak oleh OPM tidak akan bisa menjawab kecuali kata tidak tahu. Hal ini berbeda dengan sejarah versi NKRI yang menganggap orang-orang Papua telah mengenal peradaban jauh sebelum masuknya Injil. Orang-orang Papua telah mengenal perdagangan, militer, dan pemerintahan sebelum orang-orang Belanda datang. Ini dibuktikan dengan adanya catatan seorang musafir asal Tiongkok yang bernama Xiao Yukua dan penemuan keramik-keramik kuno asal Tiongkok di dasar laut Papua yang menunjukkan telah ada hubungan dagang antara Papua dengan Tiongkok sejak ratusan tahun sebelum masuknya Injil di tanah Papua. Pulau Papua dikenal oleh para saudagar Tionghoa yang bernama Tungki. Kemudian Antonio de Abreu dan Francisco Serrao asal Portugal juga mencatat adanya pasukan asal Papua dalam tentara Kesultanan Tidore pada saat perang antara Kesultanan Tidore yang dibantu oleh bangsa Spanyol melawan Kesultanan Ternate yang dibantu bangsa Portugis. Memang Papua tidak menjadi bagian dari sejarah Indonesia semenjak penyerahan Papua Barat tahun 1963. Akan tetapi, sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya. Gap atau kekosongan sejarah Papua versi NKRI jauh lebih kecil dibandingkan versi OPM. Dari sini, kita dapat melihat bahwa sejarah Papua versi NKRI lebih berisi dan beradab, tanpa menafikan perlunya bukti-bukti sejarah yang mendukung. Menurut OPM, orang-orang Papua mengenal peradaban berkat kedatangan orang-orang Belanda. Apakah bangsa Tionghoa membutuhkan bangsa lain untuk membangun tembok raksasa? Apakah bangsa Mesir membutuhkan bangsa lain untuk membangun piramida? Apakah bangsa Maya membutuhkan bangsa lain untuk mengenal ilmu perbintangan? Apakah bangsa Yunani membutuhkan bangsa lain untuk mengenal ilmu filsafat? Mereka tidak butuh bangsa lain. Akan tetapi, ini tidak berlaku bagi OPM. Jangankan membangun struktur-struktur bangunan yang setara Colosseum atau Angkor Wat, bendera dan lagu kebangsaan saja mereka dibikinkan bangsa Belanda. Dalam salah satu video presentasi Benny Wenda di YouTube terlihat tulisan slide-nya, "That gave Papuan flag and national anthem." Ini yang sebenarnya yang punya niat untuk bikin negara orang Papua atau orang Belanda.
Kalau mereka memang niat untuk bikin negara sendiri, mengapa mereka tidak bikin bendera dan lagu kebangsaan sendiri? John Anari sebagai seorang aktivis Papua Merdeka juga suka bernostalgia mengenang masa kolonial Belanda yang menurutnya adalah masa yang indah. Pemimpin West Papua Liberation Organization ini mengklaim bahwa dirinya sebagai pejuang Papua Merdeka yang telah menjadi pembicara di tingkat PBB. Pria yang suka memakai topi korps sukarelawan bentukan kolonial Belanda ini juga mengklaim dirinya telah melakukan banyak penelitian. Silakan kalau mau bikin klaim, tidak ada yang melarang. Bahkan ia mau mengklaim dirinya sebagai nabi baru pun juga tidak masalah. Namun, ia perlu tahu bahwa setiap klaim harus diuji kebenarannya. John Anari dalam bukunya Analisis Penyebab Konflik Papua dan Solusinya Secara Hukum Internasional yang diterbitkan di tahun 2011 dalam bab 5 Zaman Penjajahan Jepang dan Perang Dunia II halaman 102 menulis, keharmonisan yang terjadi selama pemerintahan Belanda akhirnya sirna akibat kedatangan Jepang. Akibatnya, banyak penduduk asal Papua sangat tidak senang dengan kehadiran bangsa Jepang ini. Walaupun tidak disambut baik oleh bangsa Papua, Jepang tetap memaksakan rakyat bekerja secara paksa untuk kepentingan mereka, sehingga banyak penduduk asli Papua yang dipotong tangannya akibat tidak mau bekerja untuk kepentingan Jepang. Kenyataan ini sangat berbeda dengan di Jawa, yaitu di mana banyak warga Jawa menyambut baik kedatangan Jepang karena mereka sangat anti Belanda akibat penjajahan yang dilakukannya. Dari hal tersebut tadi, maka jelaslah bahwa bangsa Belanda tidak menjajah bangsa Papua seperti yang dialami bangsa Indonesia. Benarkah demikian? Pendapat John Anari secara tidak langsung dibantah oleh Ibrahim Peon dengan bukunya yang berjudul Kolonialisme dan Cahaya Dekolonialisme di Papua Barat. Meskipun kita memiliki sejumlah kritik atas bukunya, bagi kita, Ibrahim Peon adalah pendukung Papua Merdeka yang paling pintar yang pernah kita kenal. Pria lulusan Universitas Cendrawasih jurusan Antropologi tahun 2002 ini berbeda dari sebagian besar simpatisan maupun pemimpin OPM. Dia menganggap bahwa Belanda adalah bangsa penjajah. Pengajar tetap di jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih ini mencatat banyak pemberontakan rakyat Papua melawan penjajahan Belanda. Nah, buat OPM, ini perlu diingat. Perbudakan yang paling mengerikan bukanlah ketika tangan dan kaki kita telah dirantai, melainkan ketika pikiran dan hati kita telah dirantai.